Selamat datang di Jendela Kabut, tempat di mana kami mengajakmu menembus kabut yang membingungkan, untuk menemukan makna di balik setiap kehidupan, dan menjelajahi cerita-cerita yang tak terungkap. Setiap kisah yang kami hadirkan adalah sebuah petualangan, dari dunia nyata hingga dunia yang lebih jauh dari imajinasi. Kami hadirkan untukmu dengan cara yang berbeda, dengan cara Jendela Kabut. Buka matamu, buka jendela hatimu, dan lihatlah dunia yang lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Jendela Kabut, tempat di mana segala yang tersembunyi akan kita ungkap bersama. Semoga setiap cerita dan pengalaman yang kami bagikan di Jendela Kabut bisa memberikan wawasan baru dan membuka pemahaman yang lebih dalam. Jika kamu merasa terinspirasi atau menemukan sesuatu yang menarik, jangan lupa untuk like, share, subscribe. Itu semua merupakan dukungan besar bagi kami untuk terus menciptakan konten yang lebih baik dan lebih seru lagi. Dan kami sangat menghargai setiap komentar dari kalian. Jadi jangan ragu untuk berbagi pemikiran atau pertanyaan yang kamu punya di kolom komentar di bawah video ini. Kami suka sekali membaca setiap pesan yang kalian tinggalkan. Filosofi pohon, hidup, tumbuh, dan memberi. Pohon adalah makhluk yang tampaknya sederhana, namun mengandung pelajaran hidup yang mendalam. Sejak zaman dahulu, pohon telah menjadi simbol dalam berbagai budaya dan tradisi, mewakili kehidupan, kebijaksanaan, dan ketahanan. Dengan akarnya yang dalam mencengkeram tanah, batangnya yang kokoh, daunnya yang senantiasa berkembang, dan buah yang lebat, pohon mengajarkan kita tentang banyak aspek kehidupan yang bisa diterapkan dalam perjalanan kita sebagai manusia. Saya berharap kalian dapat mengambil manfaat, makna yang mendalam dari filosofi pohon yang hendak saya paparkan. 1. Akar yang kokoh, fondasi yang kuat. Pohon tumbuh dan bertahan dengan akar yang menjalar jauh ke dalam tanah. Akar ini adalah simbol dari fondasi yang kuat dalam kehidupan. Seperti halnya akar pohon yang memberikan kekuatan dan kestabilan, manusia pun perlu memiliki dasar yang kokoh untuk hidup. Fondasi ini bisa berupa nilai-nilai yang diyakini, pendidikan, atau pengalaman hidup yang membentuk karakter seseorang. Tanpa akar yang kuat, pohon bisa tumbang diterpa angin. Begitu pula dengan hidup manusia yang bisa terguncang oleh masalah jika tidak memiliki dasar yang kokoh. Akar yang kokoh juga mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran dan ketekunan dalam membangun dasar kehidupan. Seperti akar pohon yang tumbuh perlahan namun pasti, fondasi dalam hidup kita tidak bisa terbentuk dalam semalam. Dibutuhkan waktu dan usaha untuk mengukir nilai-nilai yang mendalam dan membangun karakter yang kuat. Proses ini mungkin tidak selalu terlihat oleh orang lain, namun itulah yang memungkinkan kita bertahan saat hidup menghadirkan ujian dan tantangan. Tanpa proses penguatan diri ini, kita rentan goyah ketika menghadapi cobaan. Selain itu, akar pohon juga mengingatkan kita untuk tetap terhubung dengan asal-usul kita, dengan sejarah, dan dengan orang-orang yang telah membentuk kita. Akar yang menghubungkan pohon dengan tanah menggambarkan pentingnya menjaga hubungan dengan lingkungan sekitar, baik itu keluarga, teman, maupun komunitas. Kekuatan seorang individu seringkali bersumber dari keterhubungannya dengan mereka yang memberi dukungan, inspirasi, dan kasih sayang. Tanpa hubungan yang kuat dengan orang lain, kita mungkin merasa terisolasi dan kehilangan arah, seperti pohon yang akarnya terputus dari tanah. Pohon juga mengajarkan kita bahwa akar yang dalam memberikan ketahanan terhadap segala cuaca. Sama seperti dalam hidup, tantangan dan kesulitan akan selalu datang. Namun seseorang yang memiliki akar yang kuat tidak akan mudah patah. Ketika badai datang menerpa, akar yang kokoh menjadi sumber kekuatan untuk bertahan. Begitu pula dalam kehidupan, ketika kita memiliki dasar yang kuat, kita dapat menghadapi kesulitan dengan kepala tegak, belajar dari pengalaman, dan terus maju. Setiap badai yang kita lewati akan memperdalam akar kita, membuat kita lebih tahan terhadap kehidupan yang tak terduga. Akar yang kuat juga memberi kita pengertian bahwa kehidupan tidak selalu tentang pencapaian yang terlihat di permukaan. Seringkali, kekuatan sejati terletak pada apa yang tidak terlihat, pada kedalaman akar yang tersembunyi di bawah permukaan. Dalam hidup, kita mungkin sering terjebak dalam pencapaian eksternal, seperti gelar, karir, atau popularitas. Namun,
Sejatinya kekuatan yang sesungguhnya datang dari kedalaman diri kita sendiri, dari integritas, kearifan, dan komitmen pada nilai-nilai yang kita pegang. Seperti akar yang tersembunyi, kualitas ini mungkin tidak selalu terlihat, tetapi merekalah yang menjadikan kita kuat dan mampu bertahan di dunia yang penuh dengan perubahan. 2. Batang yang teguh, keteguhan dan keberanian. Batang pohon adalah bagian yang menghubungkan akar dengan cabang dan daun, serta menjaga pohon tetap tegak. Batang ini adalah simbol dari keteguhan dan keberanian. Dalam kehidupan, kita sering menghadapi tantangan dan cobaan, namun seperti batang pohon yang kokoh, kita harus bisa berdiri tegak, tidak mudah goyah. Keteguhan dalam menghadapi segala situasi adalah kualitas yang sangat berharga. Ketika badai datang, kita mungkin tidak bisa menghindarinya, tetapi kita bisa memilih untuk tetap tegak dan menghadapi semua dengan keberanian. Batang pohon juga mengajarkan kita tentang pentingnya memiliki arah dan tujuan yang jelas dalam hidup. Seperti halnya batang pohon yang mengarahkan pertumbuhan pohon ke atas, ke arah cahaya, kita pun perlu memiliki visi dan fokus dalam hidup kita. Batang yang tegak menunjukkan komitmen untuk terus bergerak maju, meskipun banyak hal yang mungkin menghalangi. Dalam kehidupan, kita seringkali dihadapkan pada pilihan dan rintangan, tetapi keteguhan untuk tetap setia pada tujuan kita adalah kunci untuk mencapai impian, meskipun jalannya penuh dengan tantangan. Selain itu, batang pohon memberikan pelajaran tentang pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi tekanan hidup. Meskipun kokoh dan kuat, batang pohon juga mampu menyesuaikan diri dengan arah angin yang datang. Dalam hidup, kita sering dihadapkan pada perubahan yang tidak terduga. Ketika kehidupan memberi tekanan atau membelokkan arah kita, kita harus tetap mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan tujuan. Fleksibilitas ini bukan berarti mengalah atau menyerah, tetapi tentang mengetahui kapan harus beradaptasi dan bagaimana mempertahankan keseimbangan di tengah situasi yang penuh ketidakpastian. Batang pohon juga bisa menjadi simbol dari kekuatan yang terpendam. Seperti batang pohon yang berfungsi sebagai pusat penyaluran energi dari akar ke seluruh bagian pohon, kita sebagai individu juga memiliki potensi dan kekuatan yang seringkali tersembunyi di dalam diri kita. Dalam situasi yang penuh tekanan, kita seringkali menemukan bahwa kita memiliki kekuatan lebih dari yang kita sadari. Batang pohon yang dapat menopang seluruh bagian pohon, meskipun berat dan sulit, mengingatkan kita bahwa kita pun memiliki kapasitas untuk mengatasi beban hidup dan bertahan, bahkan lebih dari yang kita kira. Yang tak kalah penting, batang pohon mengajarkan kita tentang tanggung jawab. Sebagai bagian yang menopang pohon, batang memiliki tugas untuk memastikan bahwa cabang-cabang pohon dapat tumbuh dengan baik dan daun-daun dapat berkembang serta menghasilkan buah yang baik. Dalam hidup, kita juga memikul tanggung jawab terhadap orang lain dan terhadap dunia di sekitar kita. Keteguhan kita bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk mereka yang bergantung pada kita, baik itu keluarga, teman, atau komunitas. Batang pohon mengingatkan kita bahwa tanggung jawab adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa kita hindari. Namun dengan menjalankannya dengan penuh integritas, kita bisa memastikan bahwa kita tetap kuat dan tegak, memberi manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. 3. Daun yang berkembang. Proses pertumbuhan dan perubahan. Daun pohon melambangkan proses pertumbuhan dan perubahan yang terus berlangsung. Setiap musim, daun pohon berubah, mulai dari hijau yang segar di musim semi hingga gugur yang indah di musim gugur. Ini mengajarkan kita bahwa perubahan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan. Kita tidak bisa terjebak dalam keadaan yang sama selamanya. Seiring berjalannya waktu, kita pun perlu berkembang, belajar, dan beradaptasi. Seperti daun yang selalu melepaskan diri untuk memberi ruang bagi pertumbuhan baru, kita juga perlu belajar untuk melepaskan masa lalu dan membuka diri terhadap kemungkinan baru. Daun pohon mengingatkan kita bahwa perubahan tidak selalu mudah, tetapi selalu diperlukan untuk pertumbuhan. Musim gugur yang membuat daun-daun jatuh mungkin tampak menyedihkan, tetapi itu adalah bagian dari siklus alami yang memungkinkan pohon untuk tumbuh lebih kuat di masa depan. Begitu pula dalam hidup, kadang kita harus melepaskan hal-hal yang sudah tidak lagi bermanfaat atau relevan bagi kita,
meskipun itu terasa sulit. Proses melepaskan masa lalu, entah itu kenangan, kegagalan, atau hubungan yang tidak sehat, memberikan ruang bagi kita untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi masa depan yang penuh kemungkinan baru. Penting untuk diingat bahwa perubahan yang terjadi pada daun tidak pernah sia-sia. Ketika daun tumbuh hijau dan subur, itu adalah tanda bahwa pohon sedang berada dalam fase pertumbuhannya yang paling produktif. Namun, ketika daun gugur, itu adalah tanda bahwa pohon sedang beristirahat dan mempersiapkan dirinya untuk musim berikutnya. Dalam hidup kita, setiap fase, baik itu fase pertumbuhan maupun waktu untuk beristirahat, memiliki peran yang sama pentingnya. Kadang kita perlu memberi diri kita waktu untuk sejenak mundur, merenung, dan merefleksikan perjalanan yang telah kita lalui. Hanya dengan begitu kita dapat mempersiapkan diri untuk musim kehidupan yang baru dengan lebih bijaksana dan siap menghadapi tantangan yang ada. Selain itu, daun pohon juga mengajarkan kita tentang pentingnya keberagaman dalam perjalanan hidup. Meskipun daun-daun pohon terlihat seragam di awal musim, seiring berjalannya waktu mereka berubah menjadi beragam warna dan bentuk. Keberagaman ini mencerminkan kenyataan bahwa dalam hidup, kita tidak akan selalu berada pada jalur yang sama dengan orang lain. Setiap individu memiliki perjalanan yang unik, dengan pengalaman dan tantangannya sendiri. Kita perlu belajar untuk merayakan perbedaan ini, karena setiap orang membawa pelajaran dan perspektif baru yang dapat memperkaya hidup kita. Seperti halnya daun-daun yang berguguran dan memberi jalan bagi yang baru, kita juga harus menghargai setiap tahapan dan perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Pohon dengan daunnya yang terus berkembang mengingatkan kita bahwa pertumbuhan tidak pernah berhenti. Bahkan ketika musim dingin datang dan daun-daun telah jatuh, pohon tetap hidup dan terus merencanakan pertumbuhannya di masa depan. Ini mengajarkan kita bahwa meskipun terkadang kita merasa tidak produktif atau terhenti dalam hidup, proses pertumbuhan kita tetap berlangsung. Kita mungkin tidak selalu melihat perubahan secara langsung, tetapi setiap pengalaman dan pembelajaran akan memberi dampak pada kita dalam jangka panjang. Seperti daun yang tumbuh kembali setiap musim semi, kita pun bisa terus bertransformasi, berkembang, dan mencapai potensi terbaik kita, tak peduli berapa kali kita jatuh atau merasa terhenti. 4. Pohon dan kehidupan bersama, keterhubungan dan solidaritas. Pohon tidak hidup sendiri. Dalam hutan atau taman, pohon-pohon saling berinteraksi melalui akar mereka, berbagi air dan nutrisi melalui jaringan bawah tanah yang tak terlihat. Ini adalah metafora yang indah tentang pentingnya hubungan antar manusia. Sebagai individu, kita tidak bisa hidup dalam kesendirian total, karena setiap orang saling bergantung dan membutuhkan satu sama lain. Solidaritas, saling mendukung, dan berbagi adalah nilai yang penting. Dan pohon mengingatkan kita bahwa kehidupan ini lebih indah ketika kita berjalan bersama dalam kebersamaan. Dalam kehidupan manusia, seperti halnya pohon yang saling terhubung melalui akar, kita pun saling bergantung pada satu sama lain untuk bertumbuh dan berkembang. Setiap individu membawa kontribusi yang unik, dan meskipun terkadang peran kita tampak kecil, dampaknya bisa sangat besar ketika kita bekerja bersama. Seperti akar pohon yang tak terlihat namun memiliki peran penting dalam memastikan kelangsungan hidup pohon. Setiap tindakan kecil kita dalam berbagi dan saling mendukung dapat memperkuat jaringan sosial di sekitar kita. Kekuatan kolektif seringkali lebih besar daripada kekuatan individu, karena saling berbagi kekuatan, sumber daya, dan kebijaksanaan memungkinkan kita mengatasi tantangan yang lebih besar. Pohon yang tumbuh dalam kebersamaan juga mengajarkan kita tentang pentingnya kerjasama dan kolaborasi. Dalam suatu ekosistem hutan, pohon-pohon tidak bersaing satu sama lain untuk mendapatkan cahaya matahari atau air. Sebaliknya, mereka saling membantu dan menciptakan keseimbangan yang mendukung kelangsungan hidup bersama. Begitu pula dalam kehidupan manusia, kerjasama adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama. Ketika kita bekerja dalam tim, saling memberikan dukungan dan berbagi peran, kita dapat menciptakan hasil yang lebih baik daripada jika kita hanya berusaha sendiri. Kehidupan yang penuh dengan kerjasama mengarah pada terciptanya rasa kebersamaan yang kuat,
di mana setiap orang merasa dihargai dan dipenuhi. Pohon juga mengingatkan kita bahwa keberagaman dalam suatu komunitas memperkaya kehidupan itu sendiri. Di dalam hutan, kita menemukan berbagai jenis pohon dengan akar, batang, dan daun yang berbeda. Tetapi semuanya saling berinteraksi dan mendukung satu sama lain untuk menciptakan ekosistem yang harmonis. Dalam kehidupan sosial, keberagaman ini juga memainkan peran yang sama pentingnya. Ketika kita menerima dan menghargai perbedaan, baik itu dalam pandangan, latar belakang, atau pengalaman hidup, kita dapat membangun masyarakat yang lebih inklusif dan saling mendukung. Seperti halnya pohon yang berbeda-beda, setiap individu dalam komunitas memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang berharga, memperkaya kehidupan bersama dengan kekuatan dan perspektif unik mereka. Pada akhirnya, pohon mengajarkan kita bahwa kebersamaan bukan hanya tentang berbagi sumber daya, tetapi juga tentang saling memberi ruang bagi pertumbuhan masing-masing. Seperti pohon yang tumbuh berdampingan dengan pohon lain, kita juga harus belajar untuk memberi ruang bagi orang lain untuk berkembang, tanpa merasa terancam atau terbebani. Setiap individu memiliki ritme pertumbuhannya sendiri, dan kadang-kadang kita perlu memberi ruang untuk mereka yang membutuhkan waktu lebih lama untuk tumbuh atau menghadapi tantangan. Ketika kita saling menghormati ruang pribadi dan memberi dukungan tanpa memaksakan kehendak, kita menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap orang untuk berkembang sesuai dengan kapasitas dan potensi terbaik mereka. 5. Pohon berbuah lebat. Filosofi pohon berbuah lebat mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran, kerja keras, dan memberi manfaat kepada orang lain. Pohon yang berbuah lebat tidak langsung menghasilkan buahnya dalam waktu singkat. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun bagi pohon untuk tumbuh, berakar kuat, dan menghasilkan buah yang melimpah. Ini mengingatkan kita bahwa hasil yang besar dalam hidup datang setelah proses panjang yang penuh usaha. Seperti pohon yang harus tumbuh kuat, kita juga perlu menanam dasar yang kokoh dalam hidup melalui pembelajaran, pengalaman, dan pengembangan diri agar kita bisa memberikan yang terbaik kepada orang lain dan dunia di sekitar kita. Pohon berbuah lebat juga mengajarkan kita tentang prinsip memberi tanpa mengharapkan imbalan langsung. Seperti pohon yang memberi buahnya kepada siapa saja yang membutuhkan, tanpa membedakan siapa yang memetiknya. Kita pun diajak untuk berbagi tanpa terlalu memikirkan imbalan. Dalam hidup, memberikan manfaat kepada orang lain melalui kebaikan, pengetahuan, atau bahkan waktu kita, bisa memberikan kebahagiaan dan kepuasan tersendiri. Pohon berbuah lebat tidak merasa kurang meskipun buahnya diambil orang lain. Ia terus memberi tanpa rasa khawatir. Ini adalah pelajaran tentang kemurahan hati dan pentingnya memberi untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Pohon yang berbuah lebat juga menunjukkan keseimbangan antara memberi dan merawat diri sendiri. Meskipun pohon menghasilkan buah yang banyak, ia tidak melupakan kebutuhan untuk merawat akarnya, daunnya, dan batangnya agar tetap sehat dan kuat. Begitu pula dalam hidup, kita tidak bisa hanya fokus pada memberi tanpa memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan diri kita sendiri. Untuk bisa memberi dengan maksimal, kita harus memastikan bahwa kita menjaga kesehatan fisik, emosional, dan mental kita. Seperti pohon yang membutuhkan air, sinar matahari, dan nutrisi untuk menghasilkan buah yang lebat, kita pun memerlukan pemeliharaan diri agar bisa memberi dengan penuh energi dan semangat. Selain itu, pohon yang berbuah lebat mengingatkan kita bahwa hasil yang baik selalu melibatkan proses yang penuh tantangan. Pohon harus bertahan dari cuaca ekstrim, kekeringan, dan serangan hama sebelum akhirnya dapat menghasilkan buah yang melimpah. Proses ini menunjukkan bahwa dalam hidup, kesulitan dan cobaan bukanlah hal yang bisa dihindari, tetapi bagian dari perjalanan menuju pencapaian. Seperti pohon yang tumbuh meskipun menghadapi berbagai rintangan, kita pun harus belajar untuk menghadapi tantangan hidup dengan ketabahan dan tekad. Hanya dengan melewati kesulitan, kita bisa merasakan manisnya hasil dari perjuangan kita. Filosofi pohon berbuah lebat juga mengajarkan kita tentang pentingnya berbagi hasil dengan bijaksana. Pohon yang berbuah lebat tidak hanya menghasilkan banyak buah, tetapi juga menyediakan makanan bagi berbagai makhluk di sekitarnya. Burung, serangga, dan manusia semua bisa memetik buah dari pohon tersebut.
Ini mengajarkan kita bahwa hasil dari kerja keras kita tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kebaikan orang lain. Dalam hidup, kita diajak untuk berbagi hasil jerih payah kita dengan orang-orang di sekitar kita, baik itu dalam bentuk pengetahuan, pengalaman, atau bahkan sumber daya. Seperti pohon yang berbagi buahnya dengan siapa saja yang membutuhkan, kita pun diingatkan untuk memberi dengan hati yang tulus dan tanpa pamrih, untuk menciptakan dampak positif yang lebih luas. 6. Pohon dan keabadian, lingkaran kehidupan. Meskipun pohon tampaknya hidup dalam waktu yang lebih lama daripada manusia, pohon juga tidak abadi. Pohon tumbuh, berbunga, berbuah, dan akhirnya mati. Namun, meskipun pohon mati, benihnya akan jatuh dan tumbuh menjadi pohon baru. Ini adalah gambaran indah dari siklus kehidupan, kelahiran, pertumbuhan, kematian, dan kelahiran kembali. Kita sebagai manusia juga berada dalam siklus ini. Kehidupan kita terbatas, tetapi apa yang kita tinggalkan, baik itu melalui karya, pengaruh, atau hubungan yang kita jalin, akan terus berkembang, seperti benih yang tumbuh menjadi pohon baru. Siklus kehidupan pohon yang melibatkan kelahiran, pertumbuhan, kematian, dan kelahiran kembali mengingatkan kita bahwa setiap fase kehidupan kita memiliki makna dan tujuan yang penting. Seperti pohon yang tumbuh dari benih yang kecil, kehidupan kita juga dimulai dari langkah-langkah kecil, penuh dengan potensi yang belum terlihat. Seiring waktu, kita berkembang melalui pengalaman, hubungan, dan pelajaran yang kita dapatkan, membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih matang. Namun, seperti pohon yang pada akhirnya akan menghadapinya, kita pun tidak dapat menghindari kenyataan bahwa kehidupan ini bersifat sementara. Penerimaan terhadap kenyataan ini mengajarkan kita untuk menghargai setiap momen, karena waktu yang kita miliki tidak akan pernah kembali. Kematian pohon adalah proses alami yang juga mengandung pelajaran penting tentang warisan. Meskipun pohon itu mati, benih-benih yang ditinggalkan memberikan kehidupan baru bagi generasi berikutnya. Ini menunjukkan bahwa apa yang kita wariskan kepada dunia, baik itu pengetahuan, nilai, atau karya kita, akan terus hidup meskipun kita telah tiada. Kita mungkin tidak akan selamanya berada di dunia ini, tetapi apa yang kita ciptakan dan bagikan kepada orang lain memiliki daya tahan yang bisa menginspirasi dan memberi dampak jauh setelah kita tiada. Seperti benih pohon yang tumbuh menjadi pohon baru, setiap tindakan kita bisa menjadi benih yang tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar dan lebih bermakna, yang memberi manfaat bagi banyak orang. Pohon yang mati dan menggugurkan benihnya juga mengajarkan kita tentang pentingnya melepaskan. Sebagian besar pohon melepaskan biji mereka dengan cara yang tampaknya tak terduga. Ada yang terbang di bawah angin, ada yang jatuh dan tertutup tanah, atau dibawa oleh binatang. Hal ini mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan, kita seringkali harus belajar untuk melepaskan agar sesuatu yang baru bisa tumbuh. Melepaskan bukan berarti menyerah atau berhenti, tetapi memberi ruang bagi perubahan, pertumbuhan, dan pembaharuan. Terkadang, kita harus melepas masa lalu kita, kenangan, penyesalan, atau bahkan pencapaian, agar kita bisa tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik, seperti biji pohon yang perlu jatuh ke tanah agar bisa menjadi pohon baru. Pada akhirnya, siklus kehidupan pohon juga memberi kita perspektif yang lebih luas tentang makna kehidupan itu sendiri. Hidup ini tidak hanya tentang pencapaian individu atau pengalaman pribadi, tetapi juga tentang bagaimana kita berkontribusi kepada komunitas dan dunia. Seperti pohon yang memberi oksigen, perlindungan, dan makanan bagi lingkungan sekitarnya, kita juga memiliki kesempatan untuk memberi manfaat bagi orang lain dan bagi generasi mendatang. Kehidupan kita mungkin sementara, tetapi dampak yang kita tinggalkan dapat bertahan selama mungkin. Sama seperti pohon yang terus tumbuh meskipun yang pertama mati, kehidupan kita pun akan terus berlanjut melalui orang-orang yang kita pengaruhi dan nilai-nilai yang kita tinggalkan. Penutup, pohon, dalam segala kesederhanaannya, mengajarkan kita banyak hal tentang kehidupan. Dari akar yang mengajarkan kita tentang pentingnya fondasi yang kokoh, batang yang mengajarkan keteguhan, daun yang mengajarkan perubahan,
ketahanan pohon yang mengajarkan kita untuk bangkit kembali setelah badai hingga buah yang manis dari proses yang sungguh-sungguh. Pohon juga mengingatkan kita bahwa kita hidup dalam keterhubungan, bahwa hidup ini adalah lingkaran yang terus berlanjut, dan bahwa setiap musim kehidupan memiliki pelajaran tersendiri. Sebagaimana pohon terus tumbuh, kita pun terus belajar, berkembang, dan saling memberi kehidupan. Jika kita merenungkan filosofi pohon, kita akan semakin menghargai nilai-nilai kesederhanaan, ketahanan, dan kebersamaan dalam kehidupan kita sehari-hari.